Baik pemirsa, sebelum kita lanjutkan dialog kita, saya akan menyapa penelpon Pak Rudi di Klender. Selamat malam Pak Rudi, silakan dengan komentar Anda. Halo, selamat malam. Ya, silakan Pak. Ini Partai Golkar masih dalam lingkaran hitam money politik. Dan terpilihnya Setia Novanto sebagai ketua ya sebenarnya saya apresiasi. Cuman ya apa bedanya milih Setia Novanto yang sudah umurnya 60 tahun. Kemana kadar muda-mudanya? Apa tidak bisa diberdayakan lagi? Ya kan? Katanya Golkar mau berubah. Nyatanya aja dari awal sudah ada sumbangan untuk 1, sekian M. Makin mundur aja Golkar, lama-lama nanti jadi partai cuma sejarahnya doang. Itu banyak masyarakat yang sudah tidak mau milih lagi. Oke, terima kasih, gitu aja. Baik, terima kasih Pak Rudi atas komentar Anda. Saya akan ke Pak Fadil, bagaimana komentar Anda? Di mana kader lain Golkar? Halo. Ya, Pak, silakan dikomentari. Tadi ada penelpon mengatakan di mana kader lain Golkar, sehingga yang terpilih bukanlah kader muda seperti yang diharapkan yang bisa membawa pembaharuan bagi Golkar. Ya, itu kan fakta. Fakta yang memang terlihat di proses. Mereka sudah kampanye kemana-mana, mereka sudah menjelaskan, dan faktanya bahwa yang terpilih saudara Setia Novanto, ya kita nggak bisa bikin apa-apa. Kalau kita terus, teman-teman dari Jawa Barat juga memilih beliau, sebagian memilih Ade Kamarudin. Kita nggak bisa terus, ini kan proses demokrasi. Kita lihat aja ke depan, insya Allah membaiklah. Baik, kedepannya Golkar dikatakan akan merapat ke pemerintah. Seperti apa nanti bentuknya? Apakah bergabung dengan misalnya di dalam kabinet? Ya betul. Jadi di Munas telah diputuskan bahwa Partai Golkar itu kan partai yang memang karya dan kekaryaan, yang komitmennya adalah pembangunan. Sehingga siapapun di pemerintahan kita harus dukung. Dan teman-teman dari semua daerah membuat rekomendasi untuk memberikan dukungan kepada pemerintah. Baik. Maka kami di DPP pada waktu yang lalu saya ikut, ya kita dengan Pak Abu Rizal Bakri ya setuju pikiran tadi. Ya. Maka kita bergabung memberikan dukungan ke pemerintah. Baik. Kalau nanti Jokowi dan JK mengambil beberapa orang Golkar ikut di pemerintah, itu sah-sah saja. Bisa di kabinet, nanti di lembaga-lembaga tinggi negara, nanti di dua besar. Saya kira itu hal yang biasa nantinya. Oke, baik. Terima kasih Pak Fadil Muhammad sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Selamat malam. Baik, Mas Donald, silakan komentar ini bagaimana nanti dengan pemerintah, kira-kira Golkar akan seperti apa hubungannya? Ya, pertama menurut saya kan kenapa Partai Golkar berkarya segala macam itu hanya sematik saja menurut saya. Yang intinya kan sebenarnya ini partai sudah kekurangan logistik sebenarnya. Dan salah satu masuk ke pemerintah sebagai cara untuk mengisi logistik di kantong partai ini. Bayangkan kalau kita lihat perdebatan antara Agung Laksono dan Abu Rizal Bakri pun sempat beberapa bulan kantor DPP Partai Golkar tidak bayar listrik. Saya kemarin rapat di Kementerian Dalam Negeri kebetulan, Prof. Kan ada pembagian slot bantuan dari APBD kepada masing-masing partai, dari APBN, maaf. Itu menurut orang Kemendagri sudah 2 tahun Golkar nggak pernah datang. Kemarin datang. Jadi semakin kelihatan bahwa partai ini butuh logistik, butuh pendanaan. Masuk kepada partai pemerintah menurut saya tidak lepas dari mencoba untuk mencari peruntungan. Sisa waktu 3,5 tahun ini menurut saya waktu yang sempit bagi mereka tentu merecovery diri setelah pasca konflik. Belum lagi penataan konflik-konflik pasca Munas ini. Ini bagaimanapun kan riak-riak pasca Munas ini tetap saja menimbulkan orang-orang yang tidak senang terhadap kepemimpinan yang bersangkutan. Sehingga tentu ini menjadi PR yang harus ditata dulu. Belum lagi bicara keluar penataan di pemerintahan.
Pak Jokowi pun dan partai-partai lain saya yakin juga tidak akan terlalu memberikan kursi menteri yang banyak pada beliau. Mungkin begitu ya, Prof. Karena kan partai lain sudah berkeringat lebih duluan. Masa kok yang naik di setengah perjalanan juga diberikan yang sama dengan partai yang sudah berkeringat terlebih dahulu begitu. Pak Kris, silahkan komentar Anda. Menurut Anda kemana sebenarnya Golkar ini akan bergerak? Begini, sebetulnya kalau melihat sejak awal dia selalu jargonnya itu bahwa Golkar harus menjadi partainya pemerintah, yang sebetulnya ini menyandera Golkar sebagai partai politik ya sebetulnya. Lalu Golkar juga mau mendukung pemerintah, ini sebetulnya ya itu sangat jangka pendek saja. Pokoknya kita membantu pemerintah dapat apa, tapi lupa dia bahwa yang memilih Golkar itu rakyat. Sebenarnya kan kemudian kalau dia membantu pemerintah, dia harus sadar betul bahwa pemerintah ini tugasnya melayani masyarakat. Terus saya membantu pemerintah, berarti saya harus bagaimana ikut mendeliver kebijakan pemerintah untuk rakyat yang pro rakyat itu. Nah ini saya kira yang saya ragu-ragu karena tadi saya setuju dengan Mas Donald bahwa proses money politik yang diungkap oleh Mas Fadil ini adalah proses penghancuran, sebenarnya proses pembusukan politik. Oleh karena itu memang begini, tidak bisa dibiarkan Golkar busuk menurut saya, karena juga kita berkepentingan, rakyat berkepentingan sebetulnya. Tapi sekarang begini, masyarakat ini kekuatan sipil ini menurut saya sudah sangat capek. Karena apa? Karena begitu banyak kekacauan baluan di level negara ini, ya sistemik kekacauan itu, sehingga masyarakat pun kemudian juga sebetulnya memang perlu energi baru untuk untuk bisa mengimbangi kekuatan daripada unsur-unsur di dalam lembaga-lembaga yang sebetulnya sangat baik ini untuk bisa betul-betul menjadi pilar demokrasi, penyangga tatanan baru di mana kekuasaan itu sumbernya adalah rakyat, kedaulatan rakyat. Singkat saja, iya atau tidak, kira-kira Golkar bisa tidak menaikkan suaranya dengan kepemimpinan Setnov? Kalau beginilah, ini tergantung apakah kemudian jika juga bisa melakukan suatu perbaikan konsolidasi ke dalam. Kalau tidak juga tidak. Konkretnya, apakah dia bisa juga memperbaiki misalnya sistem pemilu legislatif yang mengakibatkan sekarang ini hancurnya partai karena saling membunuh antara satu kader satu dengan yang lain karena berebut kursi dalam satu dapil. Itu saja itu perlu sekali. Kalau tanpa itu masih akan rusak Golkar ini. Kenapa? Masing-masing saling bunuh untuk suatu kursi, bagaimana itu? Itu pun nggak kepikiran sama mereka. Baik, kita tunggu saja setelah hari ini seperti apa kiprah seorang Setia Novanto sebagai pucuk pimpinan di Partai Golkar. Terima kasih Pak Kris, terima kasih dan Mas Donald sudah bergabung bersama kami malam hari ini.